إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan masih dalam Kitabul Adab dari kitab At-Targhib wa Tarhib lil Imam Al-Hafidh Abdul Azim Al-Mundhiri rahimahullah taala. Pada bab At-Tarhibu min al-ghibati wal buhti wa bayaniha wa targhibu min tarkihima. Yaitu ancaman terhadap perbuatan ghibah, perbuatan tuduh menuduh, dan penjelasan bahayanya perbuatan tersebut, dan juga dorongan dalam syariat untuk meninggalkan ghibah dan tuduh menuduh. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi fi hajjatil wada'. Dari sahabat Abi Bakrah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam khutbahnya di Haji Wada', Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian dan juga harta kalian dan kehormatan kalian, harga diri kalian itu haram atas kalian, seperti kehormatannya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Ala hal balagh, ketahuilah aku sudah sampaikan. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Di dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya, menyampaikan bahwasanya darah seorang muslim, harta seorang muslim, dan kehormatan harga diri seorang muslim itu sangat terhormat dan terjaga, seperti terhormat dan terjaganya tanah haram, Masjidil Haram, Ka'bah. Dan Hajjatul Wada' dinamakan Hajjatul Wada' lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a an-nasa fiha. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah, memberikan pesan-pesan perpisahan. Makanya disebut haji perpisahan. Karena di dalam haji tersebut beliau berkhutbah dengan khutbah dalam riwayat lain wajilat minhal qulub, yang menggetarkan hati, wa dharafat minhal uyun, yang mencucurkan air mata, ka'annaha mau'izatu mu'adhdhi, seolah-olah itu adalah mau'izahnya, pesan-pesannya orang yang hendak berpisah. Yang kata Umar bin Khattab itu adalah, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu adalah tanda bahwasanya ajal Rasulullah SAW sudah dekat.
Dan rupanya yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam khutbahnya tersebut, dalam berbagai macam riwayat, yang paling disebutkan adalah 3 hal ini. Bahwasanya darah seorang muslim, harta seorang muslim, kehormatan harga diri seorang muslim, itu sangat terjaga dalam Islam, dihormati dalam Islam. Tetapi terkadang zaman sekarang, ya begitu mudah orang menjatuhkan harga diri orang lain. Ada yang mengatasnamakan softoh, ngeprank begitu ya, guyon, tetapi dengan menjatuhkan orang lain. Setelah orang yang dijatuhkan itu marah, ya, dia hanya menyampaikan, saya cuma guyon, softoh, ini cuma bercanda saja, ini bergurau saja. Apa bedanya ma'asyiral muslimin? Kita dipukul dengan serius, dengan dipukul secara guyon. Apa bedanya? Sama-sama kita sakit. Demikian pula ketika kita diejek, dihina, dijatuhkan kehormatannya, kemudian dengan entengnya, saya cuma guyon. Sesungguhnya yang diejek, yang dihina, yang dimaki, yang difitnah itu sama sakitnya. Tidak ada bedanya. Bahkan justru ketika seorang itu menjatuhkan, mengejek dengan atas nama senda gurau, itu bahkan lebih jahat. Kenapa? Dia tidak merasa bersalah dengan perbuatannya itu. Merasa legal, merasa boleh perbuatan tersebut. Maka si korban yang dijatuhkan, yang dimaki, yang dihina itu lebih sakit. Lebih sakit, ma'asyiral muslimin. Atau ketika si korban itu menyampaikan marah, tersinggung, disebutnya apa? Baper kalau orang sebutnya. Padahal ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, tidak ada perbedaan orang yang tersakiti itu baik serius atau guyon. Sama saja. Ya. Sama saja. Maka jangan sampai kita softoh, guyon, bercanda, ya, dengan perkara-perkara yang menyakiti orang lain, baik terkait darah seseorang, terkait harta seseorang, ataupun kehormatan seseorang. Nah, di sini Rasulullah SAW berkhutbah disebut dalam haji wada' karena wadda'an nas fiha, karena Rasulullah SAW menyampaikan pesan perpisahan kepada manusia. Wa kanat akhirat istima'in bainahu wa bainahum, dan itu adalah akhir berkumpulnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya fiha dan maudhi', di tempat tersebut. Itu tempat terakhir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul para sahabat, ya, di Mekah tersebut. Karena setelah itu Rasulullah enggak pernah umrah dan haji lagi. Sehingga ikhwana fi din azzakumullah, al-a'rad jam'u ird bikasril ain. Al-a'rad jamak dari ird, yang disebutkan secara bahasa itu berupa azam minal insan, yaitu celaan terhadap seseorang, sawa'un kana fi nafsi aw fi salfi, sama saja celaan pada dirinya atau pada masa lalu. Ya, itu ird, kehormatan yang kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia itu kehormatan atau harga diri. Kehormatan atau harga diri, bahasa Arabnya adalah ird, a'rad jamaknya, adalah sebuah nama yang untuk mengungkapkan celaan, ya, terhadap manusia, baik pada dirinya atau masa lalunya. Jadi kalau kita ngungkit-ngungkit masa lalu seseorang, yang orang tersebut tidak suka untuk diungkit masa lalu tersebut, yang biasanya masa lalu yang buruk begitu ya, kemudian kita ungkit-ungkit, nah itu merupakan menjatuhkan kehormatan dan harga diri. Ya. Dulu dia, padahal kita sudah menyimpan dan tidak ridho jika masa lalu tersebut dibongkar-bongkar. Maka siapa yang membongkarnya, ya itu dosa besar. Bahkan lebih besar dibandingkan, ya, kezaliman yang bersifat fisik atau harta.
Jadi kezaliman bersifat kehormatan, harga diri, itu dosanya lebih besar, ya, dibandingkan kezaliman, ya, yang bersifat harta ataupun darah. Misalkan terkait harta, misalkan merampas atau riba, ya. Terkait darah, misalkan mukul. Terkait kehormatan, menghibai, menuduh, mencari-cari kesalahan, menceritakan masa lalu dia, mematikan karakter dia, bahkan lebih menyakitkan, sehingga membunuh jiwa seseorang dosa besar, tapi membunuh karakter seseorang dosanya lebih besar lagi. Nanti akan disampaikan sebuah hadis terkait masalah ini. Wa dzikru irdil muslim hadza 'inda kafati kullu ma yudhkaru bihi ar-rajul wa yantaqisu bihi min ahwali wa umuri wa salfi wa hasbi. Dan disebutkan kehormatan seorang muslim ini pada seluruh hal, ya, yang disebutkan terkait seseorang, dia direndahkan dari sisi keadaannya, ya, fisiknya, atau urusan pekerjaannya, atau masa lalunya, atau tentang keturunannya, nasabnya, ya, keturunan paling keturunan apa gitu, rendahan. Itu menjatuhkan harkat, martabat, harga diri seorang, yang itu dosanya melebihi daripada riba, lebih daripada mukul, bahkan lebih daripada apa? Daripada membunuh. Salah satu tafsir yang disebutkan oleh Suyuti dalam Durul Mansur ketika menafsirkan wal fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah ini disebutkan tafsirnya. Fitnah ini yang dimaksud adalah ghibah, namimah, tajassus, al-buhut, menuduh. Maka sesungguhnya ini lebih kejam daripada membunuh. Ada memang yang menafsirkan fitnah lebih kejam dari membunuh adalah kesyirikan, dosa kesyirikan itu lebih besar daripada dosa membunuh. Ya, sekian banyak penafsiran. Sehingga ikhwana fi din azakumullah, ay la yajuzul qadhu fil irdi. Dalam hadis ini yang dimaksudkan adalah tidak boleh mencela kehormatan, harga diri, martabat seseorang. Kal ghibah wan namimah wa tajassus wal buhd. Ya, seperti ngerasani, namimah, ngadu domba, tajassus, mencari-cari kesalahan, atau buhud, menuduh tanpa ya bukti, wal qadah, menuduh dengan tuduhan keji. Itu disamakan kal qatli fid dima wal ghazab fil amwal. Disamakan dosanya itu seperti membunuh jiwa seseorang. Ibaratnya membunuh nyawa seseorang itu terkait darah, merampok harta seseorang terkait harta. Adapun menzalimi dari sisi kehormatan adalah dengan menghibah, namimah, tajassus, dan berbagai macam. Ya. Wa shibuha bil hurmah bil yawm wal bal wal syahrin al haram li'annahum la yarawna istibahata tilkal asya wa intihaka hurmatiha. Adapun Rasulullah di sini menyebutkan bahwasanya terjaganya darah, kehormatan dan hara seorang muslim disebutkan seperti terhormatnya ya Dzulhijjah, seperti terhormatnya hari Arafah, seperti terhormatnya negeri haram, Masjidil Haram. Karena seorang yang ada di situ, baik yang muslimnya atau kafirnya, mereka memiliki keyakinan tidak boleh menjatuhkan kehormatan Ka'bah. Maka sesungguhnya kehormatan seorang muslim, darah seorang muslim, harga diri seorang muslim itu terhormatnya seperti terhormatnya Ka'bah, seperti terhormatnya bulan Dzulhijjah, seperti terhormatnya Yaum Arafah. Sangat terhormat. Sehingga seorang yang muslim yang baik, kalau bahasa santri sekarang itu atau siswa zaman sekarang itu, dia akan menghindari yang namanya bullying. Ya, sekarang kan lagi musim nih pembulian ya. Tadi pagi kita diundang, ada undangan dari Kemenag juga, temanya kurang lebih sama seperti itu.
yaitu disuruh dibentuk tim pencegahan bullying di pondok pesantren atau di mana. Karena memang hal seperti itu ma'asyiral muslim banyak terjadi di zaman sekarang. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri, ya. Ada satu negara yang 70% lulusan SMA-nya ditolak karena punya kasus rekam jejak bullying. Ini memang kasus yang sudah mendunia, bukan hanya di Indonesia. Tapi kalau dia seorang muslim, dia ingat hadis ini, maka dia akan menjauhi yang namanya bullying, baik secara fisik ataupun non fisik. Baik pembulian secara mukul, nendang, atau pembulian secara harta, merampas jajannya temennya, merampas makanannya temennya, ngerampas pakaian temennya, atau yang secara verbal, secara ucapan kehormatan, ngejek temennya, ya, apalagi nih sering anak sekarang ngikut-ngikut apa yang jadi tren. Ketika dia nyingkirkan temannya, maksudnya kalau bahasa sopannya itu permisi, kalau bahasa YouTube-nya itu minggir lo miskin. Ya, kan banyak. Miskin itu apa sih maksudnya? Akhirnya menjatuhkan orang ini. Ngeremehin orang. Minggir lo miskin, minggir lo miskin. Orang yang menerimanya, kan beda-beda orang menerimanya. Ada yang menerimanya mungkin biasa-biasa saja, karena mungkin dia sendiri tahu tren di masyarakat. Ada yang merasa benar-benar dijatuhkan, harga dirinya disebut miskin. Padahal orang Arab kalau nyebut seseorang itu kasihan ya miskin. Kon melasna temen sih, itu bahasa Arabnya ente miskin. Kamu tuh miskin. Miskin maksudnya kasihan. Tapi coba kalau orang Indonesia disebut antum miskin, hatta orang miskin aja nggak mau disebut miskin. Penerima bansos ketika ditempeli keluarga miskin mau nggak? Nggak mau. Semiskin-miskinnya orang Indonesia nggak mau disebut miskin, nggak mau dia. Tapi kalau orang Arab mungkin biasa. Kalau dia kasihan sama kita akan disebut ente miskin. Miskin itu kasihan, melas teman si kon, begitu. Makanya kan bahasa ikhwana fillah azakumullah, hati-hati kita menggunakannya. Terkadang bisa menimbulkan ya perkara yang besar. Ya, apalagi zaman sekarang ya, hati-hati ma'asyiral muslimin, khususnya anak-anak muda, kalau manggil temennya jangan sembarangan, jangan ikut tren. Jangan ikut tren, ikutlah sopan santun. Ya. Kalau lewat ya permisi, assalamualaikum, afwan, min fadlik, dan semacamnya. Yang bagus kalimatnya, jangan minggir lo miskin. Jangan. Gak bagus seperti itu. Kenapa? Ya banyak terjadi seperti itu. Ya. Yang bicara biasa-biasa saja, yang menerima luar biasa. Kayak dijatuhkan harga dirinya dari langit ke-7 sampai ke bumi. Makanya hati-hati kita dalam berucap, masyaallah muslimin. Hati-hati. Ya. Kita kembali ke kitab. Kemudian kata Al-Fayyumi dalam syarahnya, wa fi haditsin akhar, dalam hadis atau riwayat yang lain, falyuballigh asy-syahid al-ghaib ay al-hadiru fil majlis al-ghaiba anhu. Itu ketika Rasulullah mengatakan hal ballah ala hal ballah ala hal ballah, ketahuilah aku sudah sampaikan pesan ini. Maka hendaknya orang yang syahid yang menyaksikan ini untuk menyampaikan kepada yang lainnya bahwasanya darah, harta dan kehormatan seorang muslim itu sangat terhormat dalam Islam. Ingat ini. Maka kita dalam bermasyarakat itu benar-benar dijaga. Jangan sampai kita menjatuhkan ya harkat martabat seseorang. Jangan sampai kita mengambil harta seseorang tanpa hak. Jangan sampai kita melukai seseorang. Ya. Itu pertanggungjawaban besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa zahirul amri al-wujub. Ya. Dan zahir daripada perintah ini wajib untuk kita menyampaikan bahwasanya darah, kehormatan dan harta itu terhormat. Fa fihi tasrihu bi wujuhi tablighil ilmi wa isya'ati sunani wal ahkami.
Di dalam hadis ini pula secara lugas disebutkan wajibnya menyampaikan ilmu, menyampaikan sunnah-sunnah Rasul, menyampaikan hukum-hukum syariat, ya, wa huwa fardun 'alal kifayati, dan itu adalah hukumnya fardu kifayah, fa yajibu tablighu bihaitsu yantashiru wallahu a'lam, sehingga wajib untuk kita sampaikan ilmu ini dimanapun manusia itu berada. Selama di situ ada manusia, berarti kita wajib menyampaikan terkait, ya, hadis, terkait ilmu, terkait hukum-hukum syariat ini. Dalam riwayat Muslim dari sahabat Abi Hurairah, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa 'irduhu wa maluhu. Seluruh muslim atas muslim yang lainnya itu terhormat darahnya, kehormatannya, dan juga hartanya. Dalam riwayat yang lain dari Barra bin Azib, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-riba 72 baban. Riba itu ada 72 baban, 72 pintu. Riba itu ada 72 pintu. Wa adnaha mithlu ityanur rajul ummah. Dan dosa riba yang paling kecil mislu ityanir rajuli ummah. Ingat, sekecil-kecilnya dosa riba itu setara, ya, semisal dengan seseorang menzinai ibunya sendiri. Berarti kan besar sekali itu. Dosa zina itu dosa yang sangat besar. Dan tingkatan zina yang tertinggi adalah menzinai ibunya. Tetapi riba paling rendah-rendahnya setara dengan menzinai ibunya sendiri. Itu dosa yang sangat besar sekali. Ya. Wa inna arba riba, dan riba yang paling riba istitalatur rajul fi ardi akhi. Dan riba yang paling riba itu ketika seseorang berpanjang-panjang pada kehormatan saudaranya, menjatuhkan harga diri saudaranya. Jadi kalau mau kita urut nih, ya. Dosa zina itu dosa yang sudah besar dan menjijikan. Dosa zina yang paling besar menzinai ibunya. Kemudian riba itu ada bertingkat-tingkat 72. Yang paling rendahnya itu seperti menzinai ibunya. Dan riba yang paling besarnya, nomor wahidnya, nomor satunya, jauh di atas yang terbawah, ini yang paling tinggi. Ini arba riba yang paling riba itu adalah setara dengan menjatuhkan harkat martabat seorang muslim. Besar sekali kan? Kehormatan seorang muslim itu, ya, melebihi harta dan darah. Kehormatan seorang muslim melebihi daripada kehormatan harta dan darah. Darah atau harta misalkan diambil, kita kembalikan senilainya, selesai. Darah kisos, selesai. Tapi kehormatan nggak bisa kisos, nggak bisa kita kembalikan. Kehormatan seorang muslim kita bayar 1 miliar, nggak bisa. Kisos nggak bisa. Itu kehormatan, harga diri. Nggak bisa dibeli dengan harta, nggak bisa dinilaikan dengan fisik, nggak bisa. Ya. Makanya di sini inna arba riba yang paling riba adalah istitalatur rajuli fi irdi akhi. Ketika seseorang itu berpanjang-panjang membicarakan tentang kejelekan saudaranya, masa lalu saudaranya, merendahkan saudaranya. Maka hati-hati ketika kita mendapatkan berita miring jelek tentang saudara kita. Hati-hati. Dan jangan salah memahami firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik membawa berita, tabayyunlah. Ingat di sini. Diingatkan oleh Ibnu Qayyim. Mantuk ayat, mantuk itu pendalilan secara tekstual dari ayat ini adalah tabayyun.
Kemudian pendalilan secara mafhum bahwasanya ya kalau orang itu jujur ya berarti bisa diterima. Ya. Beritanya, kalau orang ini fasik ditolak beritanya, tapi tidak mutlak. Ya. Karena inti ayat ini adalah tabayun. Inti ayat ini adalah tabayun. Sehingga dalam ilmu hadis, kalau kita belajar mustalah hadis, syarat hadis itu dianggap sahih bukan hanya diriwayatkan oleh orang yang adil, bukan hanya orang yang thiqah, bukan hanya bersambung sanadnya, tetapi ya tidak boleh bertentangan dengan riwayat yang lain, tidak boleh ada syadz, ada ilal di situ. Maka sama ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika datang berita jelek tentang seseorang, walaupun itu orang yang paling kita percaya, tidak boleh langsung kita terima. Karena yang dia bawakan berita jelek. Harus tabayun dulu. Jangan dibalik. Ini khobar thiqah maka saya terima. Oh, nggak bisa. Istidlal dengan mafhum kemudian mengalahkan istidlal dengan mantuk, itu salah kalau secara usul fikih. Maka diingatkan oleh Ibnu Qayyim di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, ya. Jadi yang dimaksud ayat ini bukan menerima khabar thiqah secara mutlak, bukan menolak khabar fasik secara mutlak, tetapi innamal amr bitabayyun. Tetapi inti ayat ini adalah tabayyun. Kalau ada berita miring, berita jelek, tabayyun. Makanya datang sebuah tafsiran disebutkan oleh Tabari dalam tafsirnya, menafsirkan ayat ini, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyun. Kalau datang seorang fasik membawa berita, tabayyunlah. Beliau membawakan beberapa riwayat dari ulama salaf, yakni in ja'aka rajulu binaba'in anna fulan qad yaf'alu kadza wa kadza minasu fatabayyanu. Nah, ini penting. Yaitu kalau datang kepadamu seseorang yang mengatakan bahwasanya fulan dan fulan melakukan kejelekan, maka tabayun. Walaupun orang ini sebenarnya orang yang kita percaya, orang yang kita kenal jujur, tapi beritanya berita nggak baik, tabayun. Apalagi orangnya orang yang nggak baik, harus lebih tabayun lagi. Dan bukan berarti orang yang dusta juga langsung ditolak beritanya, bukan. Karena terkadang qad yasduqul kadzub, terkadang orang dusta bisa benar. Seperti kisahnya setan yang jujur sama Abu Hurairah. Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia jujur tapi dia pendusta. Dan seterusnya. Berarti intinya adalah tabayun. Kalau ada berita di dalam tafsirnya tersebut disebutkan Tabari, kalau ada seseorang memberitakan bahwasanya fulan melakukan perbuatan jelek, itu disebut fasik. Maka tabayunlah. Jadi fasik itu adalah seseorang yang membawa berita jelek. Walaupun yang membawa ini adalah orang yang mungkin menurut kita jujur dan benar, tetapi beritanya buruk, tabayunlah. Tabayunlah. Nah, inilah yang sesuai dengan kaidah yang disebutkan dalam usul fikih ataupun dalam mustalah hadis, ya, bahwasanya kalau beritanya berita baik ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau beritanya buruk, itulah yang disebut fasik. Seseorang yang membawa berita buruk. Ya. Taruhlah orangnya jujur sekalipun dalam mustalah hadis, seseorang yang soduk itu hadisnya tidak langsung diterima sampai benar-benar thiqah, terpercaya. Ya, terpercaya. Bukan hanya sekedar soduk, jujur. Jujur saja kalau orangnya sering salah, misalkan disebutkan rawi soduk yukhti, ini orang jujur tapi sering salah, itu riwayatnya dhaif. Jujur tapi sering salah, itu dhaif. Soduk saja riwayatnya dipertanyakan kalau dia bersendirian, ya. Makanya penting sekali untuk kita belajar, ma'asyiral muslimin, kalau kita belajar ilmu hadis itu kita benar-benar hati-hati, nggak sembarangan ketika menerima berita jelek, walaupun itu berita tentang musuh kita. Ya, biasanya kan orang kalau memang sudah nggak suka berita jelek apapun diterima, bukan begitu? Ya. Karena ini terkait tentang kehormatan ma'asyiral muslimin. Makanya sering disampaikan, ya, jangan sampai
kita memandang bolehnya membalas sesuatu, tetapi kita membalasnya dengan lebih zalim. Ya, ini telah kita terangkan, diterangkan oleh Al-Fayyumi dalam syarahnya hadis sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu fasik, tapi jika kita membalasnya dengan memeranginya itu kekufuran. Jadi jangan sampai membalas seseorang, walaupun orang yang kita benci, walaupun orang yang salah, jangan dibalas dengan lebih zalim lagi. Ya, maka kita nanti dosanya lebih banyak. Nauzubillah min dzalik. Wa ma'na al-hadis, kata Al-Fayyumi dalam syarahnya, istitalatul lisan fi irdi akhihi al-muslim bit-ta'ni fihi ashaddu ithman min akli riba. Lianna nafsal muslim asyrafu min malih. Kata Al-Fayyumi dalam syarahnya, makna hadis ini, ketika lisan kita ini berpanjang-panjang, bermudah-mudahan membicarakan kehormatan seorang muslim dengan mencela, dengan menghibah, apalagi sampai menuduh, ya. Fihi asyaddu ithman, dosanya, kejelekannya lebih dahsyat min akli riba, dibandingkan makan riba. Li'anna nafsal muslim, karena kehormatan harga diri seorang muslim asyraf min malih, lebih mulia dibandingkan harta. Lebih berharga, kehormatan diri itu lebih berharga dibandingkan harta. Kalau dia, makanya ada sebuah ungkapan di sisi orang-orang adiba, orang-orang sastra mengungkapkan ciri peradaban yang baik. Ketika manusia itu di peradaban tersebut, dia bisa mengeluarkan hartanya untuk menjaga kehormatan dirinya. Dan ciri peradaban yang buruk adalah ketika banyak masyarakatnya demi mencari harta, dia korbankan harga dirinya. Dia korbankan rasa malunya. Maka jatuh dia. Ya. Nah, ini ciri sebuah masyarakat beradab. Ciri masyarakat tidak beradab itu dari sisi ini. Dari sisi harga diri, kehormatan. Makanya kalau banyak pengemis, itu ciri peradaban yang rendah. Tapi kalau tidak ada yang mengemis, dia cari harta yang halal, tidak meminta-minta, itu ciri peradaban yang tinggi. Bukan permasalahan sedikit banyaknya harta, tapi kehormatan seseorang. Gini, minta-minta rendah. Di sisi orang yang punya etika, punya adab, punya akhlak, minta-minta itu tercela, hina. Maka harga diri dia lebih tinggi, lebih mulia. Tapi ketika orang sudah minta-minta, dia tidak peduli lagi dengan rasa malu, yaitu menunjukkan sudah jatuh harga dirinya, sudah jadi rendahan. Maka jangan sampai kita demikian, ma'asyiral muslimin. Wal istitalatu wat tatawulu istikharun nasi wa tarafu alaihim, dan termasuk istitalah, berpanjang-panjang terhadap kehormatan seorang muslim adalah ketika merendahkan manusia atau merasa tinggi dari manusia yang lainnya. Dan ini fitnah, ujian bagi kita semuanya, ma'asyiral muslimin. Ya. Setiap manusia itu diberi kelebihan. Ya. Ada yang diberi kelebihan ilmu. Ya, hafal 30 juz, bisa baca kitab, atau bisa, ya pokoknya berilmu. Maka ujian dia, jangan sampai merendahkan orang yang di bawah dia. Ya, jangan sampai merendahkan, oh paling-paling kamu 1 juz saja belum hafal. Nih saya ini sudah 30 juz. Jangan begitu. Itu sombong, itu dosa. Jangan sampai seharusnya kita dapat pahala, tapi malah dapat dosa dengan itu. Hafal 30 juz yang mulia. Tetapi ketika dia merendahkan, meremehkan yang lainnya, jadi hina dia. Demikian pula ya, ujian orang yang punya harta, punya kedudukan, punya jabatan. Hati-hati, jangan sampai merendahkan yang lainnya, jangan sampai merasa hebat dari yang lainnya. Hati-hati. Masing-masing kita punya ujian. Ada yang ujiannya
punya ketinggian ilmu, ada yang ujiannya punya ketinggian pangkat, jabatan, kedudukan, ada yang ujiannya punya banyak harta. Maka ujiannya apa? Jangan sampai merendahkan, jangan sampai ya kita merasa diri kita lebih hebat dari yang lainnya. Khususnya masalah ilmu. Ya. Ada sebuah hadis, mungkin antum sebenarnya sebuah hafal. Man talaba ilma liyumari bihi ulama, ya. Atau liyusawi bihi ulama, atau yumari bihi sufaha, atau liyusarrifa wujuhan nas ilaihi, dakhala an-nar. Barang siapa yang menuntut ilmu tapi tujuannya itu untuk menyaingi ulama supaya bisa debat ulama, atau dia menuntut ilmu ya hanya untuk merasa paling hebat dibandingkan yang lainnya, merasa paling pintar daripada yang lainnya, atau dia menuntut ilmu liyusarrifa wujuhan nas ilai, supaya manusia itu merujuk kepadanya, supaya manusia itu semuanya harus nurut dengan fatwanya, ya, maka dakhalan nar, masuk neraka dia, masuk neraka dia. Hati-hati, ya. Kalau nuntut ilmunya salah niat, bahayanya neraka. Kalau lurus niatnya surga. Tapi kalau niatnya untuk menyaingi ulama, mendebat ulama, atau untuk merendahkan manusia supaya terlihat paling pintar begitu, atau untuk menguasai orang supaya orang itu ngikut dia semuanya, nggak boleh ada yang menyelisih pendapat dia, dakhalan nar, masuk neraka dia. Hati-hati. Kita yang setiap harinya nuntut ilmu, hati-hati dengan 3 hal ini. Hati-hati. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga kalau kita berpendapat dalam masalah istihadiyah, jangan kita melazimkan orang untuk mengikuti pendapat kita. Ada dikisahkan oleh Syekh Albani kalau nggak salah, yaitu ketika ada 2 thalib, ya, 2 santri, yang satu berpendapat pakai jam tangan harus kanan. Ya, saya juga senangnya kanan, dan menurut saya yang paling tepat pakai jam tangan itu kanan, karena Rasulullah senang dengan tangan kanan. Tapi ada yang berpandangan, ya bukan masalah itu, jam tangan bukan masalah seperti makan. Jadi mau pakai jam tangan di kanan atau di kiri nggak masalah. Ini kan istihadat, ya. Kebetulan saya tangan kanan gitu, jam tangannya. Nah, kemudian yang berpendapat jam tangan harus tangan kanan, itu dijadikan sebagai tanda alamat salafiyah. Jadi ciri orang yang bermanhaj salaf, jam tangannya itu kanan. Jadi kalau jam tangannya kiri menyelisih sunnah. Ada, dan sampai hajar-hajaran. Jadi ada kalimatnya itu, qad turikatis sunnah, sungguh sunnah telah dihilangkan, ditinggalkan sunnah. Kenapa? Jam tangannya kiri, pakai jam tangan di tangan kiri. Nah, ini kan tasyaddud. Padahal itu nggak ada nas tekstualnya, jangan pakai jam tangan harus kanan, ini nggak ada tekstualnya. Itu istihad saja. Beda kalau makan tangan kanan dengan tangan kiri, itu ada tekstual hadisnya. Kulu biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Itu jelas. Maka nggak ada istihad di situ. Pokoknya tangan kanan. Tapi kalau jam tangan kan masalah istihad. Nah, perkara-perkara istihadat seperti itu jangan kita melazimkan orang lain untuk harus ngikut pendapat kita. Ya. Dididik oleh para ulama jangan seperti itu. Masalah istihad. Ya. Masalah istihad. Ya. Jangankan masalah istihad yang seperti itu, yang jam tangan itu nggak ada pada zaman Rasulullah. Dalam perkara yang pada zaman Rasul itu sudah ada hadisnya, tapi subhanallah sahabat aja beda pendapat di situ. Contohnya banyak, seabrek kalau kita belajar fikih. Contoh kunut subuh aja, kunut subuh kan di Indonesia sering ribut ya, sering sampai ya ribut lah di masjid, ya. Atau masalah jahriyah atau siriyah baca bismillah, ya. Saya pernah ikut sholat Jumat, ada khotib, ketika sholat dia baca bismillahnya sir, ya organisasinya biru lah. Tiba-tiba yang belakang yang organisasinya lawannya biru teriak Allahu Akbar, kaget kita, baru salam kok Allahu Akbar, ya.
Sholatnya diulangi lagi. Kaget lagi setelah dilihat, oh orang itu ya kebiasaan. Subhanallah, ribut di masjid itu. Jadi kita salam seharusnya istighfar, malah ribut di situ. Ribut, sholatnya nggak sah, nggak baca bismillah ini. Nah, yang imamnya nggak terima, saya baca bismillah tapi Syria syubhat ini, ulangi sholatnya. Wah, ribut di situ. Saya bisa bercerita seperti ini karena saya saksikan. Ada di situ. Allahu Akbar. Padahal permasalahan bismillah sirriyah atau jahriyah itu sahabat aja beda pendapat. Anas bin Malik dengan Ibnu Abbas beda pendapat. Ya. Masalah kunut subuh dari zaman sahabat, Imam Syafi'i berpendapat kunut subuh itu sunnah, Imam Ahmad, Imam Malik berpendapat itu bid'ah. Anda sudah ada pendapatnya, perbedaan pendapat itu dari semenjak para ulama terdahulu. Ya, kita jangan kencang-kencang seperti itu. Ya. Ini kencang-kencang sampai kemudian berkelahi, sampai kemudian menjatuhkan kehormatan saudaranya dan seterusnya. Jangan sampai demikian, ma'asyiral muslimin. Merendahkan orang, wa tarafu, merasa lebih tinggi dari yang lainnya dalam perkara-perkara yang seperti itu tidak pantas. Tidak pantas bagi kita. Ya, tidak pantas. Karena ikhwana fi din azakumullah, harga diri, kehormatan itu lebih terjaga. Makanya sahabat Anas bin Malik ketika mendapati Ibnu Mas'ud ya, ketika mendapati sahabat Utsman itu ketika di Mina itu menjamak, ketika di Mina itu sholatnya tam, ya, sempurna 4 rakaat. Padahal beliau berpendapat dan sesuai sunnahnya memang harus diqashar, dijamak. Tapi beliau diam saat mengamalkan. Ya, kalau saat taklim disampaikan, sampai ditanya oleh sebagian muridnya, kenapa tidak diingkari? Maka beliau mengatakan al-khilafus syarr. Perselisihan itu jelek. Walaupun kita beda pendapat, tapi kalau lagi beramal jangan kemudian berselisih di situ. Dicontohkan oleh Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani itu berpendapat bahwasanya setelah i'tidal, bangun dari ruku, itu irsal yang sunnah. Irsal itu tangannya lurus, ya. Dan beliau mengatakan bahkan yang namanya wadhu' setelah bangun, i'tidal, bangun dari ruku, kemudian tangannya bersedekap, beliau mengatakan bid'atul hijaziyah. Itu bid'ahnya orang Hijaz. Bid'ahnya orang Hijaz. Maksudnya bid'ah dari pendapatnya Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin. Itu jelas kalimatnya. Tetapi ketika Syekh Al-Albani itu sholat di belakang Syekh bin Baz, beliau begini. Ya. Sampai ditanya oleh sebagian muridnya, kenapa Syekh? Katanya bid'ah. Tapi ketika di belakang Syekh bin Baz, sholatnya begini. Maka kata Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz seorang yang alim, beliau berpendapat seperti itu bukan dari hawa nafsunya, bukan dari ta'assubnya, tapi dari ilmunya. Maka innama ju'ilal imam liyu'tamma bi. Imam dijadikan untuk diikuti. Jadi imamnya sedekap, saya ikut sedekap. Gitu. Walaupun dalam sisi pendapat beliau keras dan mengatakan bahwasanya sedekap setelah ruku itu bid'ah. Tapi dalam bab amalan, ketika yang mengamalkan itu salah satu dari ahli sunnah, tidak disebut kemudian wah ahlul bid'ah, ini tidak. Karena itu bab dalam, walaupun disebut bid'ah, tapi dalam bab ijtihad. Dalam bab ijtihad. Ya. Dan para ulama dalam mengamalkan itu toleran. Memberikan ruang untuk yang lain untuk mengamalkannya. Dalam bab-bab ijtihad. Ya, ini penting bagi kita, masyaallah muslimin, jangan sampai kita merasa pendapat kita benar, pendapat kita yang paling rajih, kemudian saudara kita, apalagi ahlu sunnah, merajihkan yang lain, dianggap itu menyelisih sunnah, kemudian sampai dihajar, sampai dijatuhkan kehormatannya, itu jangan sampai demikian. Ulama kita tidak mengajarkan yang seperti itu. Ya, sabar di dalam menghadapi perbedaan pendapat, apalagi antar mujtahidin, antar ulama-ulama yang mereka mengerahkan keilmuannya untuk menguatkan salah satu dari pendapat-pendapat yang ada. Ya. Kalau tidak mampu untuk
istidlal, ya maka tidak usah ikut-ikut sok kemudian kita menjadi seorang yang mentarjih atau seorang yang beristihad kemudian menyikapi orang yang menyelisihinya itu seperti layaknya musuh. Itu jangan. Ya. Sabar dalam berpendapat itu sabar. Ya. Dalam berpendapat itu sabar. Di pendapat-pendapat yang di dalam koridor istihadat. Ya, wallahu taala alam. Silakan dikumandangkan azan. Wa ruwiya an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau mengatakan khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara amra riba. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah menyebutkan terkait besarnya dosa riba. Wa 'azzama sya'nah, dan menyampaikan betapa besarnya perkara dosa riba ini. Wa qala, sampai beliau mengatakan inna dirham yusibuhu ar-rajul min ar-riba a'zama 'inda Allah fil khati'ah min siti wa salasina zinatan yazniha ar-rajul. Sesungguhnya satu dirham yang dimakan seseorang dari harta riba, satu dirham yang dimakan seseorang dari harta riba. Satu dirham itu berapa sih? Kalau kita rupiahkan, nggak ada 50.000. Satu dirham itu nggak ada 50.000. Satu dirham yang dimakan oleh seseorang itu lebih besar dosanya di sisi Allah dibandingkan lebih kecil, ya, dalam masalah dosa daripada sit wa salasin zinatan yazniha ar-rajul. Sesungguhnya dirham, satu dirham yang dimakan dari riba itu dosanya lebih besar di sisi Allah dibandingkan 36 kali berzina. Jadi makan riba yang paling kecil, ya, satuan uang paling kecil zaman dulu kan dirham, ya. Dirham. Jadi pecahan dirham dalam riwayat lain yang dimakan oleh seseorang dosanya lebih besar di sisi Allah dibandingkan 36 kali berzina. Ini bukan melegalkan zina, bukan, tetapi untuk menunjukkan betapa besarnya dosa riba, gitu ya, betapa besarnya dosa riba. Wa inna arba riba, dan sesungguhnya riba yang paling riba dari 72 tingkatan riba, irdul rajulin muslima, yaitu ketika seseorang menjatuhkan kehormatan seorang muslim yang lainnya. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Dhammil Ghibah. Ya, ini kan runtutannya sangat luar biasa, ya. Ya, jadi Rasulullah berkhutbah tentang besarnya dosa zina, besarnya dosa riba, dan beliau gambarkan sekecil-kecilnya dosa riba, satu dirham yang dia makan itu lebih besar dosanya di sisi Allah dibandingkan 36 kali berzina. Dan digambarkan rupanya di akhirnya yang riba yang paling riba, dosa yang setara dengan dosa riba yang paling riba adalah menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Ya, hati-hati yang seperti ini, ya, masyaallah muslimin. Kemudian kata Al-Fayyumi, wa inna arba riba irdur rajul muslima, ay al-hadith arba riba ma'nahu ghibatun nas wa qadfuhum asyad min akli riba wa akhdhihi wa i'ta'i. Makna hadis ini bahwasanya menghibai manusia, menuduh manusia dengan tuduhan-tuduhan dusta, itu dosanya jauh lebih besar dibandingkan makan harta riba. Yang sekecil-kecilnya makan harta riba itu setara dengan 36 kali berzina. Nasallallahu as-salamah min hadhihi dunub. Li'anna nafsal muslim asyrafu min malih, dikarenakan kehormatan seorang muslim itu lebih mulia dibandingkan harta. Bahkan lebih mulia dibandingkan darah. Kalau kita dengar sejarah peradaban orang-orang terdahulu yang menjunjung tinggi harkat martabat diri, itu dia rela mati, rela perang untuk kehormatan diri.
Ya. Itu tingkat peradaban dilihat dari situ. Ya. Untuk harga dirinya, dia siap mengorbankan darah dan hartanya. Bukan dibalik untuk dapat duit, dia jatuhkan harga dirinya atau harga dirinya orang lain. Ya, lagi hasad nih sama orang supaya jatuh, ya, supaya pekerjaannya hilang, disebutkan ini bla 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 bla, ya, dijatuhkan, kemudian dia pengen naik pangkat misalkan. Ya, ini kan berarti orang, ya, ikhwan fillah hanya ingin harta, tetapi dia menjatuhkan kehormatan orang lain dan kehormatan dirinya. Nasallallahu alaihi min hadhihi dunub. Wa ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala innar riba nayyif 70 baban. Riba itu ada 70 sekian cabang. Ahwanuhunna baban minar riba mithlu man ata ummuhu fil Islam. Dan sekecil-kecil serendah-rendahnya dosa riba itu seperti menzinai ibunya. Wa dirhamun minar riba asyaddu min 35 zinatan wa asyad riba wa arbar riba wa akhbathur riba intihaq wa irdil muslim wa intihaqu hurmati. Dan dirham dari riba itu dosanya lebih besar daripada 35 kali berzina. Dan riba yang paling riba lebih besar dari dosa riba yang paling besar, paling jelek, ya, adalah ketika menjatuhkan kehormatan harga diri seorang muslim. Ya, demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi. Ya. Dan pada riwayat yang lain An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min arba riba istitalatul mar'i fi ardi akhihi. Riba yang paling riba adalah ketika berpanjang-panjang membicarakan masa lalu saudaranya. Ya, masa lalu itu yang dimaksud di sini adalah aib seseorang yang berusaha dia simpan, yang berusaha dia pendam karena merasa itu aib, dosa, tidak baik kalau diceritakan. Dia menyesali. Cukup seseorang itu menyesal, itu pintu taubat. Sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, an-nadmu at-taubah. Menyesal itu taubat. Jadi kalau kita dulu pernah berbuat dosa, apapun dosanya itu, sebesar-besar apapun itu, apapun dosanya, nggak usah kita sebutlah. Atau yang disebut di sini, zina atau riba, yang disebut dosa yang sangat besar, mungkin masa lalunya. Ya, salah satu bentuk tanda taubat adalah kita menyesal dan kita tutupi, tidak kita ceritakan. Itu ciri dia bertaubat. Makanya kalau seseorang itu menyesal masa lalunya, menutupi masa lalunya yang kelam, itu ciri dia taubat. Maka ketika ada orang menceritakan masa lalu kelam seseorang, itu dosanya sangat besar. Melebihi dosa riba, melebihi dosa zina. Nah, ini kan hati-hati yang seperti ini. Jadi kalau ada orang mulai mungkin, "Kowe mien, wis cukup." Kalau sudah kalimatnya, "Mien ke wong," wis cukup. Jangan dilanjut. Apalagi Anda sering menyampaikan, ya dari pengalaman pribadi ataupun antum semuanya, kalau ada orang minta curhat, stop. Surau saya, harus curhat. Ya, biasanya ini curhat ya apa? Bicarakan kejelekannya dia atau membicarakan kejelekannya orang lain. Stop aja, udah stop. Nah, kalau konsultasi terkait apa nih? Terkait hukum bolehlah hukum. Terkait apa? Terkait pribadi. Aduh, pribadi, mendingan nggak usah. Ya, nanti kita akan mengetahui rahasia apa yang sepatutnya ditutup. Ya, nggak usah. Ya, kita cegah saja. Ya, kalau ada ngarah-ngarah dia akan cerita dosa masa lalunya, kalau antum taubat, simpan masa lalu antum, sesali, tinggalkan, jangan ulangi, taubat pada Allah. Allah menerima pintu taubat, membuka pintu taubatnya seluas-luasnya. Ya. Itu demikian. Jangan kita membuka curhatan orang, ya. Karena yang namanya dosa, masyaallah muslimin, kesalahan, dosa, itu kan ibarat bangkai. Nggak usah kita cari-cari, akan bau sendiri. Dan kalau sudah bau, apakah kita dicium?
Kan enggak, tutupi mulut kita, tutupi hidung kita supaya tidak tercium. Maka ketika kita melihat ada dosa orang lain, kesalahan orang lain, ya jangan malah dicium-cium, apalagi diumbar-umbar, jangan. Kita tutupi mulut kita, hidung kita supaya tidak mencium bau tersebut. Selesai, sudah. Ya. Karena yang namanya dosa itu bagaikan bangkai, ditutupi ya bau. Ya. Tapi kalau kita umbar-umbar, makin ribut nanti. Mendingan kita tutup bangkainya dengan tanah sehingga tertutupi baunya, atau kita tutupi hidung dan mulut kita supaya tidak tercium oleh kita. Itu dosa itu demikian. Kalau kita mencium bau seperti itu, tindakan yang manusiawi refleks apa? Tutup hidung dan mulut. Sama ketika kita mengetahui dosanya orang lain, tutup mulut kita, jangan sampai ngomong, bahaya. Ya. Atau bila perlu kita tutupi dosa tersebut dengan tanah. Artinya apa? Ya kita tutupi, kita cari uzur. Dah, itu masa lalu. Insya Allah yang saya kenal orangnya sekarang baik, soleh. Tutup dosanya. Ya, ingat. Jadi dalam hadis ini kehormatan seseorang itu terkait diri dan terkait masa lalu. Kalau masa lalunya kelam, yang kita lihat sekarang baik, ya tidak usah kita bahas-bahas. Kecuali ya ada maslahat yang besar. Kita tahu kebaikan dia itu hanya untuk menipu. Ya, itu beda urusan kalau itu. Ya, ini orang pura-pura baik, tapi pengalaman kita dia menggunakan kebaikan untuk menipu. Nah, itu beda urusan. Ya, berarti aslinya dia tidak baik. Nah, kemudian ikhwan fillah azakumullah, tentang istitalatur rajul fi irdi akhi, berpanjang-panjang tentang kehormatan seseorang, ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan akan datang insyaallah, kan hadisnya masih banyak, tapi kita tutup dengan satu kisah ya pada rumah tangganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud, riwayat sahih. Rasulullah itu pernah duduk dengan Aisyah. Aisyah itu istri beliau. Ya, istri beliau. Dan sesuatu yang wajar antar istri terjadi semacam apa tuh? Perlombaan untuk mencari keridhaan atau perhatian dari suaminya. Saat itu Aisyah tiba-tiba istilahnya keluar dari lisannya, mungkin nggak sengaja, tentang Sofiyah. Sofiyah itu istrinya Rasul yang lain. Sofiyah bintu Huyai, istrinya Rasul yang lain. Saat itu Aisyah mengatakan, ya, inna Sofiyah laqasirah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Sofiyah kok tubuhnya pendek ya? Gitu. Tubuhnya pendek. Maksudnya kalau saya lebih tinggi, dia pendek. Dalam riwayat lain dengan lafaz inna hadhihi la tawilatud dhil. Wahai Rasulullah, Zainab itu kok bajunya kangsrah-kangsrah. Tahu maksudnya apa? Bajunya kangsrah karena kurang tinggi. Ya, kurang tinggi. Ingat kalimatnya, cuma kalimat wahai Rasulullah, Sofiyah kok la qasirah, pendek ya tubuhnya. Dalam riwayat lain Rasulullah, Zainab kok bajunya kok kengsreh-kengsreh, maksudnya veil ya, kesreng-kesreh. Tahu kesreh? Maksudnya panjang. Ya, maksudnya bajunya kepanjangan, kedodoran atau apalah bahasanya. Apa bahasanya? Kemudian Rasulullah SAW mukanya merah dengar itu dan mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Wahai Aisyah, sungguh kamu telah mengucapkan sebuah kalimat, kalau kalimat itu dicelupkan, dimasukkan ke dalam lautan, berubah dan rusak itu air laut. Coba kalimat yang sepele kan? Kalau orang sekarang bukan hanya disebut pendek, ya disebutkan kejelekan semua.
Yang mungkin ya kata para ulama di sini sebutkan Aisyah tidak sengaja hanya menyampaikan memang fisiknya Sofiyah itu lebih pendek daripada Aisyah. Ya. Tetapi Rasulullah mengingatkan, wahai Aisyah, sungguh engkau telah mengucapkan sebuah kalimat kalau dimasukkan ke lautan akan rusak itu lautan. Jadi ghibah yang paling ringan sekalipun sangat berbahaya. Hampir-hampir ya, kalaulah dosa ghibah itu yang paling kecil ya, dosa ghibah, dosa ngerasani yang paling kecil itu, kalau dimasukkan ke dalam lautan akan rusak itu air laut. Akan bisa merusak air laut yang sedemikian luasnya air laut, sedemikian dalamnya air laut itu. Nah, inilah pentingnya untuk kita menjaga diri. Ya, menjaga diri. Ya. Dijaga telinga kita jangan sampai mendengar ghibah, dijaga lisan kita jangan sampai mengucapkan kalimat ghibah. Ya, tadi kalau mendengarkan ada kalimat jelek dari orang, segera hindari kalau bisa. Kecuali ada maslahat yang sangat besar yang melebihi daripada kejelekan ini. Ya, demikian ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa-dosa yang seperti ini, dosa-dosa ghibah, dosa riba, dosa zina. Semoga Allah jauhkan kita semuanya dari dosa-dosa ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan dan berikan kepada kita pintu-pintu taubat. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya dalam surga, menjauhkan kita dari api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.